Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sarina Madani, nomor absen 18 dari kelas 11 MIPA 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja otot. Teman-teman semuanya, pasti kalian pernah mikir kan, loh kok tubuh kita bisa gerak ya? Gimana sih caranya? Jadi, tubuh kita itu bisa gerak karena terdapat alat gerak aktif yang disebut dengan otot dan alat gerak pasif yang disebut dengan tulang. Tulang sendiri bisa bergerak karena adanya otot. Bisa sih otot gerakin tulang? Gimana caranya? Jadi, otot itu bisa menggerakkan tulang karena adanya kontraksi dan reaksi otot. Apa sih kontraksi dan reaksi otot itu? Nah, kontraksi otot adalah keadaan saat otot menegang dan memendek, sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Sedangkan relaksasi adalah kondisi ketika otot kembali memanjang. Untuk teman-teman semuanya, supaya kalian mudah menghafal, perumpamakan saja kontraksi memendek, sedangkan relaksasi memanjang. Kontraksi memendek, relaksasi memanjang. Untuk selanjutnya, otot rangka. Otot rangka itu adalah otot yang membuat rangka bisa bergerak. Unit fungsional atau anakan dari otot rangka itu disebut dengan sarkomer. Sarkomer tersusun oleh aktin dan miosin. Apa sih aktin dan miosin? Nah, aktin adalah protein pembentuk filamen halus. Di dalam aktin ada protein, troponin, dan tropomiosin. Protein troponin adalah protein yang dilepaskan ke aliran darah ketika otot jantung rusak akibat serangan jantung serius. Sedangkan untuk protein tropomiosin adalah protein fibrora yang terdiri atas dua buah rantai alfa dan beta. Selanjutnya, miosin sendiri adalah protein pembentuk filamen tebal yang bertugas menarik aktin ketika kontraksi otot terjadi. Nah, aktin dan miosin ini mereka saling bekerja sama untuk kontraksi. Ketika aktin kontraksi otot, maka miosin akan menarik aktin. Supaya lebih jelas, mari kita simak gambar berikut ini. Di sini ada seperti tali gelombang yang disebut dengan tropomiosin. Sedangkan di sini ada seperti lem plekat yang berwarna hijau disebut troponin. Lalu selanjutnya di dalam tropomiosin yang berbentuk bundaran-bundaran tersusun rapi ini disebut aktin. Dan ini yang berbentuk seperti akar atau batang ini disebut dengan miosin filamen. Selain aktin dan miosin, sarkomer memiliki daerah-daerah lain di dalamnya. Ada 4 daerah namanya pita I, pita A, zona H, dan garis Z. Apa aja sih yang ada di situ? Jadi, pada pita I hanya ada aktin di dalamnya. Sementara itu, pita A memiliki aktin dan miosin sekaligus. Lalu, zona H hanya memiliki miosin saja. Bagaimana dengan garis Z? Nah, sebenarnya garis Z itu hanya penghubung antar sarkomer. Jadi, di dalam garis Z itu tidak ada apa-apa karena garis Z itu merupakan penghubung atau garis yang menyatukan sarkomer. Di sini ada gambar wilayah sarkomer. Coba kita lihat bersama. Untuk sebelah kanan dan kiri terdapat pita I, yang mana sesuai yang saya jelaskan di atas, yaitu pita I hanya mengandung aktin. Sedangkan di tengah ini ada pita A yang di dalamnya terdapat miosin dan aktin. Di bawah ada zona H yang sudah dibatasi pada daerah miosin. Sedangkan untuk garis Z sendiri, ini merupakan garis Z, garis yang menghubungkan antara sarkomer. Kalian tahu nggak sih cara melakukan kontraksi otot itu gimana? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak tahapan berikut ini. Tahapan kontraksi otot.
Yang pertama, impuls saraf tiba di neuromuscular junction dan menyebabkan pembebasan asetilkolin. Selanjutnya, asetilkolin memicu pembebasan ion Ca dari retikulum sarkoplasma. Ion Ca akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Perubahan struktur ini Ion Ca akan terikat pada troponin sehingga terjadi perubahan struktur troponin. Perubahan struktur ini menyebabkan aktifnya tropomiosin. Selanjutnya, kepala miosin akan menarik aktin pada daerah aktif tersebut dengan bantuan ATP, sehingga menyebabkan otot memendek dan terjadilah kontraksi. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu dan bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.